membuka celana. Kemudian pelaku menyuruh korban rebahan di semak-semak tersebut. Setelah itu memegang kemaluan korban. Kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana yang gak sakit hati? Dia maksa ngajak saya main. Saya pikir udah saya potong aja itu. Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti yang kalian baca di thumbnail ya guys ya, saya akan membahas kasus di mana seorang selingkuhan memotong anunya selingkuhannya dikarenakan selingkuhannya ini suka berselingkuh. Nah, bingung kan kalian dengernya? Jadi gini, seorang janda muda bernama Windy memotong itunya selingkuhannya yang bernama Karsilan karena Karsilan ini sudah mempunyai istri dan sudah diam-diam berselingkuh dengannya, tetapi Karsilan ini masih saja main dan jajan dengan wanita-wanita lain. Udah terbayang ya guys ya gimana kasusnya. Nah, buat kalian yang sedang menjalin hubungan-hubungan unik atau kalian para laki-laki yang sedang berada di posisinya Karsilan ini, wajib banget kalian tonton dan simak video ini sampai habis karena banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi atau merendahkan ataupun bahkan menyudutkan pihak manapun. Dan video ini saya ambil dan saya rangkum dari berbagai sumber yang masih beredar luas di media sosial. Serta yang paling penting, video ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi kepada kita semua agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang akan kita bahas berikut ini. Nah, jadi Windy dan Karsilan ini menjalin hubungan sudah sejak tahun 2019, di mana pada saat itu Windy ini sudah menjadi janda dan memiliki satu orang anak, dan Karsilan ini masih bujangan. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa tahun mereka pacaran, tepatnya di tahun 2023, Windy ini ditinggal menikah oleh Karsilan. Entah seganteng apa Karsilan ini karena saya juga tidak menemukan seperti apa sosoknya, namun yang jelas Windy ini masih mau diajak berhubungan diam-diam sebagai selingkuhannya Karsilan di luar sepengetahuan keluarga mereka dan tentunya istri sah Karsilan. Nah, karena mereka berdua ini bermain di belakang istrinya Karsilan, jadi mereka ini harus pintar-pintar menyembunyikan hubungan mereka dari istri Karsilan. Salah satunya mereka ini menggunakan kode khusus jika mereka akan bertemu dan akan berhubungan, yang mana kode itu adalah kata OTW. Nah, jadi semisal mereka ingin melakukan hubungan, di dalam chattingan mereka selalu menggunakan kata OTW agar istri Karsilan tidak mengetahui jika mereka akan berhubungan. Namun di sisi lain, Karsilan yang sudah memiliki istri sah dan memiliki Windy sebagai selingkuhannya, Karsilan ini masih saja suka main dan jajan dengan wanita lain. Yang hal ini tentunya menyakiti hati Windy karena Windy yang sebagai selingkuhannya pun masih diselingkuhin oleh Karsilan. Kemudian seiring berjalannya hubungan gelap mereka ini, Windy ini terus merasa bahwa dia selalu dibohongi Karsilan, dan Windy juga mengatakan bahwa ia sakit hati dan tersiksa batinnya karena meskipun Windy sudah memenuhi semua kebutuhan Karsilan, Karsilan ini masih saja berselingkuh dengan orang lain. Kemudian sampai pada puncak kekesalannya, Windy ini berencana untuk memotong itunya Karsilan agar Karsilan ini kapok dan tidak bisa bermain dan jajan wanita-wanita lain. Sampai akhirnya di hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, Windy ini membeli cutter di toko terdekat dan berencana akan memotong itunya Karsilan di hari Kamis besoknya. Singkatnya, di hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, setelah Windy dan Karsilan ini berhubungan, Windy ini tidak jadi melakukan niatnya karena dia merasa belum mempunyai kesempatan dan terpaksa harus menunda niatnya tersebut. Nah, karena Karsilan yang tidak mengetahui maksud dan niat Windy, Karsilan ini mengajak dan memaksa Windy untuk melakukan hubungan lagi. Dan tanpa Karsilan sadari, ajakan inilah yang menjadi awal dari tragedi mengerikan yang menimpa dirinya sendiri. Jadi di hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025, dengan menggunakan kata OTW sebagai kode bahwa mereka akan berhubungan, sekitar jam setengah 7 malam, Windy ini mengajak Karsilan untuk bertemu di lapangan Baruna yang berada di Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kemudian setelah mereka bertemu sekitar jam 7 malam, mereka berdua pun masuk ke dalam semak-semak yang berada di dalam lapangan tersebut. Nah, setelah menemukan tempat yang dirasa cukup aman, Windy pun kemudian langsung melancarkan aksinya. Nah, jadi ketika sudah di dalam semak-semak, Windy ini langsung melepas celana Karsilan, kemudian menyuruh Karsilan berbaring. Setelah itu kemudian Windy begini, kebayang kalian ya guys ya. Nah, karena kondisinya yang gelap dan Karsilan pun sedang menikmati, Windy ini kemudian diam-diam mengeluarkan cutter yang disimpan di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Karsilan. Kemudian masih dengan posisi yang seperti ini, Windy yang sudah bulat tekadnya
langsung menyayat itunya Karsilan dan langsung meninggalkan Karsilan yang sedang kesakitan. Tak lupa, Windy juga membuang cutter di area lapangan tersebut. Kemudian Karsilan yang posisinya sedang kesakitan kemudian berteriak-teriak dan meminta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi tersebut. Kemudian akhirnya Karsilan pun ditolong warga dan langsung dibawa ke Puskesmas Panjang. Nah, karena luka Karsilan ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan butuh segera dioperasi, pihak Puskesmas pun kemudian merujuk Karsilan ke RSUD Abdul Muluk agar bisa segera ditangani. Sementara di sisi lain, dari pihak kepolisian yang mendapatkan laporan atas penganiayaan ini, kemudian polisi pun mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta mendalami dan menyelidiki kasus ini. Nah, dari penyelidikan yang polisi lakukan, diketahuilah bahwa pelaku dari kasus ini adalah Windy, seorang janda anak satu yang berusia 28 tahun, yang ternyata Windy ini adalah kekasih gelap atau selingkuhan Karsilan. Setelah polisi mendapatkan informasi keberadaan Windy, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2025, Windy ditangkap di kediamannya yaitu di Kelurahan Sukaraja tanpa melakukan perlawanan. Setelah berhasil diamankan, kemudian Windy pun dibawa ke kantor polisi dan di sanalah Windy mengakui perbuatannya. Windy melakukan perbuatannya ini dikarenakan ia kesal karena Karsilan yang suka berselingkuh, padahal dia sudah mempunyai selingkuhan yaitu dirinya. Selain itu, Windy juga mengatakan bahwa dirinya puas atas tindakan yang dia lakukan. Yang kedua ya kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana yang nggak sakit hati? Berapa lama hubungan Mbak dengan dia, Mbak? 6 tahun seperti yang dijelaskan sebelum 6 tahun. KKP 2019 sebelum dia diputus. Pisau itu dari mana kantor itu, Mbak? Pasca dibeli sebelum saya melakukan sebelum kejadian yang hari Minggu itu. Ya, dulu. Obsesinya dari mana sih, Mbak, bisa nyayat gitu? Motivasinya Mbak, pikirannya? Enggak, apa ya? Penonton anime. Ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen mengambil itunya. Karena dia takut, dia nggak bisa ngewe-ngewe lagi. Mbak, tapi Bahkan tahu sih dia udah punya punya istri, pasangan. Gak menyesal ya Mbak ya? Gak menyesal? Menyesal nggak Mbak? Mbak. Sekali lagi. Satu lagi. Misal apa yang nggak kenapa nggak sampai Jadi putus, Mbak? berusaha ada puasnya juga. Ada puasnya. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.30 pelaku yang mempunyai hubungan gelap dengan korban mengajak bertemu untuk berkencan di lapangan Baruna. Setiba di lapangan sekira pukul 19, pelaku dan korban masuk ke dalam semak-semak di lapangan Baruna. Kemudian pelaku menyuruh korban membuka celana. Kemudian pelaku menyuruh korban rebahan di semak-semak tersebut. Setelah itu memegang kemaluan korban, secara diam-diam mengeluarkan pisau cutter yang sudah dia persiapkan sebelumnya, dan secara tiba-tiba langsung menyayat kemaluan korban menggunakan pisau cutter. Pelaku ini sudah merencanakan dari hari Kamis yang lalu, karena pelaku membeli Carter itu hari Rabunya. Karena si pelaku ini kemudian pada hari Kamis juga melakukan hubungan dengan korban. Namun tidak jadi terlaksana, baru terlaksana pada hari Minggu kemarin. Untuk motif sakit hati, karena yang bersangkutan mempunyai hubungan gelap. Diketahui bahwasanya melakukan hubungan suami istri bukan hanya dengan si pelaku, tetapi ada dengan perempuan lain lagi selain dengan istri korban. Disitulah memicu sakit hati dan melukai si korban. Dan atas perbuatannya itu, Windy kemudian dijerat dengan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan dan junto pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Windy terancam hukuman maksimal 7 tahun kurungan. Nah, mungkin sejauh ini pertanyaan yang belum dijawab adalah itu burung putus atau enggak gitu kan? Nah, jawabannya enggak ya guys ya. Alhamdulillahnya tim operasi dari Rumah Sakit Abdul Muluk berhasil menyambungkan kembali burungnya Karsilan, dan sampai saat ini Karsilan pun masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk dan dikatakan sampai saat ini kondisinya berangsur-angsur membaik. Hingga saat ini KS, pria yang alat vitalnya dipotong oleh kekasihnya bernama WD masih dirawat di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung. Dikutip dari Tribunews, Direktur Sudam, Imam Ghazali, mengatakan kondisi umum pria 32 tahun itu berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan. Kendati demikian, tim medis belum bisa memastikan sepenuhnya fungsi alat vital korban pasca operasi.
Imam Ghazali mengatakan proses pemulihan organ vital membutuhkan waktu dan pengawasan jangka panjang. Dokter urologi masih memantau kemungkinan pasien bisa kembali buang air kecil dengan normal, serta potensi fungsi reproduksinya pulih seperti semula. Selain luka fisik, Imam mengungkapkan bahwa trauma psikologis korban juga menjadi perhatian utama pihak rumah sakit. Sudam kini melibatkan tim psikolog untuk mendampingi KS selama masa perawatan. Sebelumnya, saat diperiksa WD mengaku nekat melukai korban karena cemburu dan sakit hati usai mengetahui KS menikah dengan wanita lain. Oke guys, jadi itu tadi kasusnya Windy yang memotong burungnya Karsilan yang kemarin sempat viral beberapa saat ya guys ya. Nah, di balik aksi Windy yang dinilai sangat sadis ini, ternyata netizen malah mendukung aksi Windy dan berharap Windy tidak dihukum karena netizen menganggap bahwa aksi Windy ini benar dan bisa menjadi pelajaran buat para laki-laki yang suka berselingkuh. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai berjumpa lagi di pembahasan kasus selanjutnya.